Mari kita berdoa ya, kita doa dulu. Kami bersyukur pada pengajaran ini dan khususnya dalam kelas teologi sistematika. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh bisa mengenal Kristus anakmu yang tunggal dan karyanya dalam keselamatan, dan juga berkaitan dengan iman kami yang dikuatkan dan yang disertai oleh Roh Kudus sendiri. Dan kami bersyukur Tuhan karena pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri menjadi pekerjaan yang akhirnya sangat mungkin dilakukan karena Kristus yang memberikan anugerah bagi kami dan menikmati seluruh proses jalan keselamatan sampai akhir. Satu paket sempurna diberikan pada kami. Dan bukan hanya itu Tuhan, Engkau memberikan juga penyertaan dengan kuasa Roh yang kudus, dengan Roh-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap hati kami dan pribadi kami mendapatkan jaminan di luar daripada segala pikiran, kemampuan, dan daya ingat kami, daya jangkau kami. Dan juga kami bersyukur karena kami bisa memiliki iman yang menyelamatkan ini. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk seluruh karya Tuhan dalam hidup kami dari sekarang, sebelumnya, dan sampai akan datang kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, saya akan bukakan ini ya. Nah, kita belajar tentang kristologi itu, tentang pembuktian Yesus itu siapa dia. Ya, minggu lalu saya jelaskan tentang Kristus itu ya. Jadi siapakah Kristus sebenarnya? Nah, kita bersyukur ya, karena kita tidak menjawab dari bukti apa yang kita pikirkan sendiri, tapi itu semua adalah bukti-bukti yang sangat otentik, objektif, dan berotoritas ya. O3, otentik, objektif, berotoritas. O3 ya. O jadi objektif, otentik, otoritas. Nah, kita bersyukur kenapa? Karena bukti-bukti secara baik itu sejarah, arkeologis, bukti-bukti yang ditulis dalam seluruh Alkitab, keadaan Yesus itu sebagai orang yang betul-betul ada di dalam kehidupan manusia, dan dia betul-betul adalah manusia, itu buktinya tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah. Bahkan sampai tidak bisa dibantahnya, ketuhanan Yesus itu akhirnya ditolak. Ketuhanan Kristus ditolak. Kenapa? Karena terlalu mengakui kemanusiaannya, sehingga tidak mungkin seperti orang-orang yang terbatas seperti kita ini bisa menerima manusia itu juga adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Nah, nanti di dalam satu kelas, kalau ujian nanti saya beri kalian satu video dan harus dijawab pertanyaannya ya. Udah saya siapkan sih untuk akhir. Jadi untuk akhir, untuk ya istilahnya refreshing gitu ya, dari semua yang ada. Jadi kita membutuhkan bukti yang ada 3 macam bukti ya. Bukti secara Alkitabiah. Bukti secara Alkitabiah itu yang tertulis dalam Alkitab, dan kemudian bukti yang non-Alkitab, yang tertulis bukan pada Alkitab tetapi membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Semua tulisannya termasuk di dalamnya tentang Kristus. Ya, tentang Kristus, dan itu buktinya tuh lebih daripada puluhan ribu tulisan atau manuskrip. Ya, manuskrip itu skrip yang dibuat oleh tangan manusia yang masih orisinil dan masih ada sampai sekarang. Dan itu ada di London dan beberapa museum di Eropa dan di Amerika, ya. Dan khususnya Museum Bible Society juga ada yang tentang Alkitab. Dan bukti-bukti penemuan gulungan-gulungan Alkitab, baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu tersimpan dengan baik dan rapi dan masih utuh, masih asli ya. Umurnya itu ribuan tahun yang Perjanjian Lama. Nah, anehnya dalam Perjanjian Baru, yang asli itu karena ditulis per orang, itu yang asli tulisan itu tidak ditemukan, yang asli ya. Tetapi dari bukti-bukti semua tulisan yang ada, yang asli kan nggak ada. Tulisan yang ada ribuan itu sama persis semuanya. Menunjuk kepada yang asli. Jadi artinya begini, aslinya nggak ada itu nggak masalah. Kenapa? Karena yang menuliskan itu, yang juga artinya membawa tulisan itu dituliskan kembali, ditranskrip namanya. Jadi tulisan itu dikutip lagi gitu ya. Nah, itu dikumpulkan, itu 100% itu sama. Baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, dan itu mengagumkan sekali.
Perjanjian Lama itu umurnya kalau kita tahu itu hampir 4.000 tahun lebih. Dan tulisan bisa sama, nggak rusak, nggak ada cacat celahnya, nggak ada koreksinya. Dan bagaimana menerjemahkannya mulai dari bahasa Ibrani, dari Ibrani 1 keturunan yang lain sampai kepada Ibrani yang zamannya Tuhan Yesus. Dan ada namanya LXX, 70 orang, tepatnya 72 orang ya, 70 orang itu yang mentranskrip ke dalam bahasa Latin, bahasa Romawi, Yunani. Dan itu sangat hebat sekali ya. Jadi Septuaginta itu diterjemahkan dalam bahasa Arab sehari-hari, kemudian diajarkan, dan kemudian dari bahasa Arab diterjemahkan bahasa Latin Vulgata namanya. Dan itu kalau kita lihat tulisannya itu semuanya itu bisa hampir 100% itu tidak ada salahnya, kecuali beberapa tulisan yang menerjemahkan. Nah, itu ada kesalahan. Termasuk dalam bahasa Indonesia banyak yang tidak tepat. Ya, bahasa Indonesia kita banyak yang tidak tepat, artinya bukan karena salah, bukan, karena bahasa kita tidak bisa menjelaskan bahasa aslinya. Jadi harus butuh interpretasi, butuh penafsiran, buku tafsiran, supaya membuktikan bahwa terjemahan ini tepat atau tidak, terus artinya apa. Nah, itu di situ ya, exegesis namanya. Dan juga transkripsi ya. Terus menerjemahkan, transliterasi. Nah, transliterasi dan juga interpretation. Nah, keadaan yang seperti ini membuat orang-orang yang menolak Kristus adalah Tuhan atau manusia, itu akhirnya memakai data-data di luar Alkitab. Ya, bukan Alkitab sendiri, di luar Alkitab. Walaupun data di luar Alkitab itu banyak membuktikan bahwa Alkitab itu benar adanya. Jadi buktinya apa? Jadi Alkitab, kemudian di luar Alkitab. Jadi secara mayor itu dua. Bukti Alkitab dan bukti di luar Alkitab. Ya, bisa ngertiin ya. Dibagi dua. Nah, bukti di luar Alkitab itu dibagi lagi. Bukti secara sejarah, bukti secara arkeologis, bukti secara tulisan-tulisan yang ada. Baik itu ahli sejarah, baik itu buku-buku yang lain yang ada sangkut pautnya dengan cerita-cerita Alkitab. Ya, seperti Ben-Hur. Ya kan, kita tahu kan Spartacus gitu kan. Nah, Spartacus itu kan melihat Kristus ya, kemuliaannya. Spartacus itu seorang budak sebenarnya, dan dia bertobat. Nah, dia akhirnya yang memiliki satu kekuatan untuk memberontak dan dia akhirnya berhasil membawa satu kemenangan bagi orang-orang percaya waktu itu ya, yang mempertahankan imannya. Nah, kita bersyukur untuk seperti ini ya, tulisan-tulisan sejarah, tulisan novel, terus tulisan termasuk ya catatan pribadi orang. Nah, itu dikumpulkan itu, nanti saya berikan foto-fotonya. Itu lebih dari 24.000 transkrip, manuskrip, dan tulisan-tulisan arkeologis. Bayangkan, itu kalau satu laboratorium itu atau museum, itu besarnya itu besar sekali, hampir setengah lapangan. Dan itu ada di Inggris ya. Termasuk doa Bapak kami yang asli itu ada di Inggris ya, ada di Inggris, dan Babel Society dan semuanya di sana semua itu. Kita bersyukur. Dan tulisan-tulisan Perjanjian Lama itu ada di Irak, di Turki, termasuk barang-barang arkeologi, patung-patung berhala-berhala yang Baal, Marduk itu ya. Terus Ra, itu ada. Tapi karena perang antara negara Arab itu, termasuk Irak, itu akhirnya patung-patung itu dihancurin semua. Sayang sekali itu. Waktu Saddam Hussein itu turun, patung-patungnya itu dihancurin semua, karena orang-orang Islam itu kan tidak percaya patung, dan mereka sangat membenci berhala-berhala seperti itu, dan dihancurin semua. Dan itu sayang sekali. Jadi bukti sejarah itu berapa persen itu dihancurkan oleh mereka, walaupun foto-fotonya sudah ada. Jadi maksudnya itu sebelum dihancurin kan difoto dulu kan, jadi bukti ya. Jadi ini bisa ya. Dan yang ketiga itu adalah tadi bukti sejarah, historis, arkeologis kan. Nah, bukti yang ketiga non Alkitab itu adalah tradisi lisan. Tradisi lisan sangat kuat yang ada di masyarakat sekeliling Israel itu. Ya, tradisi-tradisi gitu ya, kepercayaan gitu ya, tradisi lisan.
Seperti kita kan dengar tentang tradisi lisan zaman dulu bagaimana, terus keadaan manusia gitu kan. Nah, itu tradisi lisan. Ya, tradisi lisan. Adam dan Hawa itu tidak ada, waktu itu kan belum ada dideteksi ada tulisan atau kaligrafi atau tulisan-tulisan itu graf itu kan. Nah, belum ada. Nah, mereka Adam dan Hawa bagaimana menceritakannya? Dia menceritakan dengan lisan kepada anak turunannya, bagaimana dia jatuh dalam dosa, apa buktinya, terus bagaimana janji Tuhan. Nah, itu diceritakan ke anak-anaknya, anak cucunya, dan turun-temurun dari seluruh dunia. Dan cerita-cerita itu kemudian tambah lama tambah kabur ya, tambah lama tambah kabur, dan ditambahi dengan cara berpikir manusia yang berdosa, akhirnya jadilah berhala-berhala. Ya, seperti orang mempersembahkan kepala kerbau, orang mempersembahkan anaknya, terus mempersembahkan putrinya gitu ya untuk kedewanya. Nah, itu kan sistem persembahan semua, pengorbanan yang harus diberikan supaya dewanya nggak marah, nggak murka. Nah, sama itu secara secara umumnya dengan Allah marah dan butuh persembahan supaya marahnya itu reda, itu ada dalam hati manusia semua, dan itu sudah diceritakan turun-temurun dan ribuan tahun ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam pembuktian objektif kehidupan Tuhan Yesus itu. Nah, kita masuk kepada keadaan manusia dan ketuhanan Kristus. Dan ini serius sekali. Kenapa? Banyak pendeta-pendeta jatuh di sini. Jadi, saya beri contoh seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova gitu ya. Diajarkan oleh beberapa hamba Tuhan, termasuk pendeta Erastus Sabdono juga sama, mengajarkan bahwa Yesus itu nggak seperti Bapa, dia lebih rendah. Betul-betul lebih rendah. Nah, itu adalah satu doktrin sesat sebenarnya, doktrin yang salah, karena di dalam sejarah gereja tidak ada pengakuan itu. Dan Pak Erastus sendiri tidak mengakui dan tidak mau berdasarkan pengakuan iman rasuli yang sudah ditetapkan gereja. Dan dia merasa berada di atas gereja, berada di atas pengakuan orang-orang yang hebat-hebat, jago-jago yang dipakai Tuhan ribuan tahun, dan ribuan teolog yang lebih pintar dari dia, jauh lebih pintar, jauh lebih murni, otentik. Nah, kita harus hati-hati. Walaupun pengikut pendeta-pendeta seperti banyak, termasuk beberapa pendeta yang lain ya, baik itu yang ada di dalam STT, baik STT yang di Jakarta, yang di seluruh dunia ini, itu banyak pendeta-pendeta teolog-teolog yang ateis. Heran sekali kita. Di Jerman itu teolog-teolog itu hampir semua itu ateis. Yang dulu yang pinter-pinter itu kebanyakan tidak percaya Yesus itu bagian manusia, dan ketuhanannya itu yang paling banyak tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nah, itu mereka seperti itu. Jadi ateis mereka. Tidak mengakui Yesus itu artinya juga tidak mengakui Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan. Kita mengakui Tuhan itu secara umum semua orang mengakui. Tapi kalau kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Jadi pengakuan kita tentang Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan kita, kecuali Kristus kita akui. Nah, itu iman kita orang Kristen itu jelas seperti itu. Jadi Tuhanmu dengan Tuhan saya beda. Samanya apa? Kamu percaya ada pencipta, kita percaya juga sama. Tapi begitu masuk ke keselamatan, penebusan, anugerah Tuhan, nah mereka nggak mau terima ini. Karena mereka bisa merasa bahwa saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Ya, oke. Nah, setelah kita bisa melihat bukti-bukti sejarah yang ada, ya kan? Nah, sekarang saya berikan fotonya, ini ya. Nah, di sini. Ini fotonya. Kalian kalau bisa buka gadget itu bisa lebih jelas ya. Atau di situ kalau ada TV-nya jelas. Nah, saudara perhatikan baik-baik ini ya. Perjanjian Baru itu memiliki lebih dari 24.000 catatan. Mungkin sekarang udah 30.000 lebih. Dengan penemuan-penemuan arkeologi yang semakin banyak. Nah, beberapa catatan yang ada dalam sejarah itu Herodotus itu berumur 1.300 tahun. Iliad Homer itu 500 tahun yang lalu, dan itu ada bukunya sampai sekarang. Ya, dan lain-lain. Nah, ini ada juga saya kasih di sini. Nah, ini ya, Talus itu 52 Masehi setelah Kristus. Setelah Kristus mati, kira-kira 50 tahun kemudian ada seorang bernama Talus, karya sejarah, dan dia juga adalah seorang yang menuliskan sejarah, beberapa sejarah yang ada penting gitu ya. Nah, dirujuk oleh Julius Africanus menjelaskan kegelapan saat Yesus mati yang 3 jam itu sebagai gerhana matahari. Nah, mereka pikir ini kenapa kok ada kegelapan. Nah, ditulis oleh Talus ahli sejarah.
terjadi kegelapan yang tidak pernah terjadi selama 3 jam itu. Dan itu jelas ada. Jadi bukti Alkitab ada, sejarah ada, terlihat dan ada saksinya, dan di luar Alkitab menuliskan tentang kegelapan itu. Ya. Terus Yosefus, nah ini Yosefus paling banyak ya. Ahli sejarah orang Yahudi pada saat zaman Tuhan Yesus. Jadi dia ahli sejarah dan tidak pernah ada dalam Alkitab Yosefus ini ya. Nggak ada, karena dia sejarawan Yahudi, orang Yahudi. Otomatis kalau orang Yahudi itu kan nggak suka Tuhan Yesus. Kalau kita ngomong gitu ya, menolak Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap menuliskan dengan jujur, dengan objektif. Ada mujizat-mujizat yang dia dengar dan itu saksinya ribuan dan puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin jutaan orang saksinya. Karena waktu terjadi perjamuan kudus korban, jadi setiap tahun orang Israel harus kembali ke tanah asalnya yang berada di luar negeri gitu kan. Kayak kita ini orang ke Ka'bah gitu kan. Jadi harus umroh ke sana. Nah, ini Israel harus ke Yerusalem, Bait Allah. Dan itu kalau penduduknya Israel pada saat itu sekitar hampir 4-5 juta, berarti sejarah itu yang lihat itu jutaan orang, ya, termasuk tentang Kristus. Dan itu bukan 1-2 orang, itu yang melihat jutaan orang dia. Dan setiap hari Tuhan Yesus tambah banyak, dan yang ngikut itu kemana-mana dia ikuti. Bayangkan, apa nggak takut itu orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan semuanya, takut sekali karena Yesus begitu kuasanya luar biasa, sampai pemerintah Yunani pun, pemerintah Romawi itu juga ketakutan luar biasa. Kenapa? Ini kalau berontak, ini siap semua, ratusan ribu jutaan orang ini tinggal dipimpin dia, udah terjadi pemberontakan besar. Dan itu bisa bertahun-tahun gitu kan, nggak habis-habisnya. Tetapi nggak terjadi seperti mereka ketakutan dan membunuh Tuhan Yesus. Karena apa? Posisi mereka merasa terancam posisinya. Ya, ini dituliskan. Dan juga dirujuk oleh Yakobus, saudara laki-laki Yesus disebut Kristus, dan Yohanes Pembaptis. Nah, itu ada dalam tulisan Yosefus tentang siapakah Yesus. Jadi ini bukti-bukti ya. Jadi supaya kita belajar, jadi di luar Alkitab, dalam Alkitab itu ada semuanya. Sebaliknya, kalau kita lihat bukti-bukti sejarah dari kitab-kitab yang non-Kristen itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Sejarahnya bagaimana, dan ada pun kalau sampai ada, itu nggak karu-karuan dan banyak menyesatkan. Jadi kalau semuanya ini ada kota ini, kota itu nggak ada ini, dan banyak yang dengan kenyataan yang ada arkeologisnya itu nggak sama. Dan kalau Alkitab, dari sejak Adam dan Hawa, mulai prosesnya Abraham itu dipanggil Nuh, itu arkeologisnya ada semua. Sampai kapal Nuh di Ararat itu bagaimana dia mendarat itu diperkirakan ada semua di sana. Dan tempat yang laut terbelah itu ya, bagaimana laut terbelah itu ada bekasnya semua. Secara arkeologi itu terbukti semua. Dan tidak ada yang bisa bantah. Seluruh perjanjian lama itu ada buktinya. Kota-kota dalam perjanjian lama, ya kan, yang ada gitu kan, tentang orang Kanaan, Amori, itu kan semua ada kan. Itu semuanya di dalam tulisan-tulisan sejarah ada semua, dan sampai sekarang tempat itu digali ada semua. Termasuk Mesir, ya, terkenal dengan Sphinx, itu kan, piramida itu kan. Nah, itu juga sama. Itu di Alkitab juga dijelaskan tentang dewa-dewa itu ada semua di situ. Ya. Nah, ini luar biasa. Nah, terus kita lihat selanjutnya itu Suetonius. Ya, Suetonius itu seorang sejarawan yang menulis tentang khusus peristiwa sejarah tahun 40 sampai 60-an. Apa yang terjadi di situ? Karena Yesus lahir kan mati 33 tahun kan. Jadi lewat 33 tahun itu dengan kira-kira 40 tahun persis sampai 60 tahun. Itu bukti-bukti tentang Kristus bangkit ditulis oleh Suetonius. Dari siapa? Dari orang-orang yang ada. Jadi dia kan ahli sejarah, menulis apa yang terjadi, yang fakta dan kebenarannya ya udah dituliskan. Oh, ini ada orang mengakui dia bangkit, yang dituliskan oleh dia semua. Ya. Dan ini buktinya. Jadi bukan berarti nggak ada. Jadi kalau kalian berdebat nanti dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah manusia dan Tuhan, ataupun tidak percaya Yesus pernah ada, nah ini buktinya ada semua. Ya, selain Alkitab kalian sudah harus menguasai, juga pelajarilah bukti-bukti di luar Alkitab. Kalau kita punya waktu tuh baca ya. Nah, kalau saya di kelas-kelas yang khusus itu kan, evidence of
Perjanjian Baru, New Testament atau Old Testament itu harus mencari bukti di luar. Ya, harus. Kenapa? Karena itu supaya kita lebih objektif dan lengkap, ya. Oke ya. Nah, saya lanjutkan nih. Phlegon, ya, Phlegon dirujuk oleh Yunis Cavria Africanus dan Origen. Ini Bapak Gereja ya. Ia merujuk tentang adanya gerhana dan gempa bumi. Nah, ini lebih lengkap. Phlegon ini menuliskan. Nah, itu terjadi sekitar tahun berapa? 1400 Masehi. Jadi masih dituliskan, jadi masih ada peristiwa itu dan disaksikan terus. Dan ada apa? Gempa bumi. Dan juga dituliskan di situ tentang nubuatan-nubuatan tentang Yesus dalam Perjanjian Lama. Yang terakhir adalah Lucian dari Samosata, ya, Samosata. Nah, seorang satiris, ya, satiris itu seorang penulis yang menyindir-nyindir gitulah, seneng gitu kan. Nah, ia menulis tentang orang-orang Kristen, Kristus, penyaliban, dan martir-martir Kristen, rasul-rasul, termasuk Stefanus. Kepercayaan-kepercayaan baru yang tidak lazim menurut dia. Ini agama baru ini kayaknya nggak lazim ini. Kenapa? Banyak yang mau mati ini. Hanya untuk nama satu, namanya Kristus ini. Itu pengikutnya banyak yang mau mati. Dibakar, dibunuh, digergaji. Dan juga, apa ya, istilahnya disiksa, dianiaya. Waduh, itu katanya nggak lazim sekali. Dan bukan satu dua orang, ratusan dan ribuan orang. Nggak mungkin dia nggak nuliskan itu. Dan dituliskan itu. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini. Ya, ada yang baru. Ya, ada yang baru ini ya. Nah, ada beberapa tulisan nanti tolong dibaca ya tentang apa yang terjadi dan nubuat-nubuatan yang digenapi. Nah, ini ada dinamakan The Royal Observatory di Greenwich, Inggris. Mengkonfirmasi ya bahwa tanggal hari Minggu sebelum Paskah tahun itu adalah 6 April 32 Masehi. Itu di mana Yesus akan mati. Dan ini tepat tanggalnya dan dia selidiki dan diobservasi dan ditulis semuanya secara detail. Nah, itu di situ. Jadi pelayanan Yesus mulai dari tahun 15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Kok tahu Pak? Itu di Lukas pasal 31 dan di bukti sejarah yang ada di dalam bukti sejarah orang Romawi, penemuan-penemuan arkeologi itu akan dicocokkan persis sama. Dan pemerintahan dimulai pada tahun 14 Masehi. Ini suatu analisis kronologis atas pelayanan Yesus menunjukkan bahwa 3 tahun membuat minggu terakhir jatuh pada tahun 32 Masehi. Dan tanggal tepatnya adalah 6 April 32 Masehi. Dan ini bukti sejarah, bukan ngawur-ngawur ini ya. Dan itu ada benar. Jadi kita belajar kristologi di sini belajar yang lengkap sekali. Dan selengkap-lengkapnya termasuk tulisan-tulisan seperti ini. Dan ini bukan 1-2, banyak sekali. Tadi sudah diberitahukan 24.000 bukti manuskrip kebenaran Alkitab Kristus dan semuanya. Kurang apa? Ya kurang ajar kita kan. Kalau nggak mau percaya gitu kan. Ya namanya hati itu susah. Walaupun dibuktikan dengan banyak gini ya tetap aja nggak mau percaya gitu kan. Oke. Ini spesifik semua ya. Nah, nanti dipelajari dalam hal-hal yang ada. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat argumen-argumen yang ada. Ya. Nah, perhatikan baik-baik ini ya. Nah, ini saya catatin. Jadi bukti sejarah, terus kita lihat tentang nubuatan dan juga bukti-bukti dalam Alkitab yang begitu banyak. Dan itu semua tercantum dalam data-data juga geografis, tempat sungai, Danau Galilea, Yerusalem, Bethlehem, dan semua Tirus, Sidon, semua yang tercantum dalam Alkitab itu ada semuanya dan menjadi peta dunia. Ini menjadi apa? Satu gambaran bahwa Alkitab itu akhirnya membukakan satu kebenaran tentang seluruh yang ada di Israel pada zaman itu. Nah, kota-kotanya semua itu dituliskan dengan tepat, perfect. Perfect itu sempurna 100%. Ya, jadi peta yang ada di Israel ini ada Bethlehem, Kanaan, itu semua betul-betul ada di sana. Dan bagaimana Alkitab itu kok bisa nuliskan itu? Padahal kan rasul-rasul bukan ahli sejarah, bukan arkeologis kan, dia tuliskan aja apa adanya di sini-sini. Kalau dia salah tanpa pimpinan Roh Kudus, pasti itu menjadi satu celah dan orang tidak percaya Alkitab adalah kitab suci, kitab dari Allah dan tidak ada salahnya. Nah, mungkin
Kitab yang lain, informasi arkeologis, geografis, kota-kotanya, itu banyak yang salah. Tapi Alkitab satu pun tidak ada yang salah. Satu pun. Angka-angka sampai tempatnya, detailnya itu tidak pernah salah. Orang banyak ateis yang ingin membuktikan ahli sejarah semuanya bertobat semuanya. Lee Strobel itu bertobat. Dia nggak percaya ada kebangkitan. Dia buktikan dengan penelitian semua. Semakin dia masuk membuktikan, dia semakin terkejut. Kenapa? Karena sangkalan tidak bisa tidak dibuktikan. Nggak ada buktinya menurut dia kan. Nah, waktu dia buktikan nggak ada buktinya, dia nggak miliki bukti untuk membuktikan tidak ada buktinya. Bisa ngerti kalimat saya ini? Jadi karena tidak ada bukti, dia ingin membuktikan yang tidak ada bukti. Bagaimana saya membuktikan yang tidak ada buktinya? Nah, dia cari bukti-bukti, ada nggak gitu kan? Nah, waktu dia mencari bukti-bukti, akhirnya menyatakan bahwa segala ketidakmengertian dia mengatakan, saya akan menyatakan tidak ada buktinya, itulah bukti yang paling terbukti. Jadi waktu dia semakin mencari ketidak ada buktian, dia semakin terkejut. Kenapa? Karena tidak terbantahkan. Bukti-buktinya tak terbantahkan. Jadi melalui penyangkalan dirinya dia ingin membuktikan tentang Kristus tidak bangkit, tidak ada buktinya itu. Nah, di situ dia menerima bukti itu. Dari mana? Dari seluruh tulisan yang semakin dipelajari, semakin banyak. Akhirnya dia bertobat. Ya, namanya Lee Strobel. Dan juga ada yang lain, Richard Dawkins dan semuanya. Banyak sekali yang lain. Ya, itu banyak. Dan juga banyak beberapa tulisan ahli itu, termasuk yang luar biasa tuh C.S. Lewis, ya, Francis Schaeffer, itu dulu orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka orang-orang kaya yang namanya kan free thinkers, jadi ateis sebenarnya ya. Berpikir bebas, nggak peduli ada Tuhan nggak ada Tuhan, pokoknya saya percaya, nggak percaya, semua bergantung pada diri saya, self, ya, tergantung pada diri saya. Nah, di sini terus kita akan melihat bukti-bukti yang ada dalam Alkitab, kita pelajari dan kemudian dibandingkan dengan yang luar, kelahiran Tuhan Yesus, kebangkitannya, gerhananya, semua itu ada buktinya semua, ya. Nah, di sini, oke. Nah, kita lihat satu bukti dalam Alkitab yang menyatakan hal ini. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 12. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Perhatikan ya. Jadi, bila mana kami beritakan, kami saksikan, kami beritakan, bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana saya bisa berargumen menyaksikan ini? Yesus itu bangkit di antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Padahal kamu sudah melihat sendiri buktinya. Dan murid-muridnya itu melihat tubuh kebangkitannya. Dan bukan hanya murid-muridnya, dan banyak saksi-saksi, bukan satu doang, ratusan orang. Dan tak terbantahkan Yesus bangkit. Bangkit dari kematian. Kok kamu nggak percaya? Itu buktinya banyak sekali. Nah, di sini Rasul Paulus menggunakan bukti di luar Alkitab, yaitu murid-murid Tuhan, dan juga mungkin orang-orang yang pernah mendengarkan semuanya itu, yang pernah melihat, itu ada 500 orang itu, dan kemudian dari sana kita tahu bahwa itu tidak terbantahkan. Kenapa kamu sekarang kok ragu-ragu? Nah, termasuk kita semua. Kita nggak pernah ketemu Tuhan Yesus, nggak pernah ketemu murid-murid, rasul-rasul. Tapi kok percaya? Karena kita orang-orang berbahagia. Bukan karena melihat terus percaya, karena tidak melihat percaya. Nah, itu berbahagia. Kalimat itu diberitahukan pada Thomas yang mengatakan, "Ya Tuhan Allahku." Dan Tuhan katakan, "Berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya." Jadi kita ini orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena tidak melihat secara fisik mata, tetapi kita percaya, dan itulah orang-orang yang berbahagia. Ya, happy man, happy woman semua. Ya, kita happy human. Nah, bukti-bukti kelahiran itu ada semua. Oke, ayat 13 ya. Perhatikan ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi ini berkaitan semua. Kalau kamu nggak percaya Yesus bangkit, nggak ada kebangkitan pada semua orang. Kalau kamu percaya orang itu bangkit, ya Yesus pasti bangkit. Kenapa? Karena dia adalah kebangkitan itu sendiri. Nggak bisa dibantah. Kalau orang aja bisa bangkit, kenapa Tuhan nggak bisa bangkit? Nah, di situ ya. Nah, ini ada pengandaian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kita semua sia-sia.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, jadi artinya apa? Bahwa kebangkitan itu adalah berita mutlak dan nyata, benar, historis, secara real terjadi, waktunya kapan, harinya kapan, dan semua sudah dinubuatkan. Dan terjadi digenapi oleh Tuhan Yesus dari apa? Seluruh omongan Dia bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga, berkali-kali Dia ngomong, terjadi benar. Dan tidak ada kebohongan dari mulut Tuhan Yesus. Ya, ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Perhatikan, kalau kamu hanya melihat Yesus, menaruh pengharapan pada Yesus, pada hidup ini saja, soal makanan, minuman, mujizat semua itu, kamu sia-sia imanmu. Karena kamu nggak percaya terjadi kebangkitan nanti akhir zaman itu apa? Hidup kekal itu apa? Kamu cuma maunya hidup di dunia ini. Tuhan, kebutuhan saya apa? Cukupkanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Gitu kan? Berikanlah kami makanan secukupnya. Gitu. Nah terus pengampunan bagaimana? Nggak peduli. Padahal pengampunan itu adalah makanan rohanimu yang menyelamatkan jiwamu. Pertobatan dan pengampunan. Berita pengampunan itu. Kalau kamu nggak mau cuma hanya menaruh dalam hidup ini saja, perkara-perkara daging, makanan, fisik semuanya, kamu menjadi orang yang paling malang. Perhatikan ya, paling malang, paling sial kamu. Namamu itu sialan. Ya, Alan Budi Kusuma. Sialan, namanya sialan kamu. Ya kan? Sialan itu sialan kan. Jadi kalau dipotong SI-nya dengan Alan, itu nama orang itu. Jadi kamu jadi sialan kamu. Paling malang, paling sial dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kalau ditanya, Pak, siapa orang bangkit pertama kali? Siapa? Terus orang jawab, bukan Lazarus Pak dibangkitkan. Bukan, sebelum Lazarus ada anak jadi Nain, anak janda itu, dan lain-lain. Sebelum itu ada lagi yang dibangkitkan, yang mati, yang mungkin sakit mati ya. Oleh siapa? Elia dan Elisa. Loh, oh iya Pak ya, oh baru tahu. Nah, dikatakan dalam Alkitab, Yesus itu kebangkitan sulung. Jadi belum ada orang bangkit dari kematian. Kematian artinya bukan kematian fisik ini ya. Maut. Kematian kekal, hukuman kekal itu. Bukan cuma fisik mati terus hidup. Bukan. Yesus yang sulung, yang mengalahkan maut. Dan tidak ada orang yang pernah mengalahkan maut. Semua yang kena mati di dalam dosa dan maut itu, dan mati fisik juga, dia tidak akan bisa bangkit. Yang bisa bangkitkan siapa? Hanya Tuhan. Dan Tuhanlah kebangkitan pertama. Jadi nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Jadi semua orang yang berada di surga, baik itu Elia, Elisa, Musa, terus kemudian beberapa orang-orang yang sudah bersama dengan Tuhan, termasuk orang-orang kita cintai, mama kita, anak kita, semuanya bersama dengan Tuhan. Itu nanti akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Dan belum sampai sekarang. Sampai sekarang belum. Kenapa? Nanti pada akhir zaman, nah bertemunya Kristus dengan orang percaya itu, diangkatlah semua tubuh-tubuhnya ada dalam kubur itu, yang mati itu, kemudian bersatu dengan siapa? Dengan nyawanya, rohnya, dan menjadi manusia baru yang utuh seperti tubuh Kristus, yang tidak terbatas dengan waktu, bisa berada di tengah-tengah manusia, murid-muridnya, walaupun terkunci semuanya, dia tiba-tiba ada di tengah-tengah. Dan tubuh kita akan jadi sama seperti itu. Bisa makan, bisa gak makan. Jadi bagaimana itu? Nggak tahu saya. Karena belum ada orang menerima tubuh itu kecuali Kristus. Tapi kita bisa pelajari dari Kristus. Yesus waktu kebangkitan bisa makan, bisa semuanya. Tapi dia, apakah dia lapar dan haus? Nggak ada itu kelaparan, kehausan. Dia bisa makan, tapi dia nggak pernah merasakan kelaparan lagi, kehausan lagi, atau yang bersifat manusia itu. Karena di surga itu semua sempurna. Jadi ini apa ya? Satu pengetahuan yang sangat unik bagi iman Kristen, ya. Ini jaminannya. Jadi kalau ditanya siapa yang bangkit pertama kali, kalau bangkit dari mati fisik banyak,
Tapi dari kematian kekal, nggak ada satupun manusia kecuali Kristus. Dan kita semua akan mengalami dan mendapatkan tubuh kemuliaan yang baru, tubuh kebangkitan. Ya, oke, kita bersyukur ya. Nah, ini bukti-bukti yang ada dalam Alkitab. Yesus itu bangkit, kelahirannya dan semuanya, ada semuanya. Ya, dari kitab suci dan semuanya. Termasuk perkamen-perkamen yang ada, yang dituliskan banyak, lebih dari puluhan ribu perkamen. Ya, sejarah-sejarah, ahli sejarah semua ada. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di sini ya. Nah, ini bukti ya. Bukti tentang cara sejarah. Nah, perhatikan baik-baik. Surat, perhatikan, ada dinamakan Gallic Wars. Terus Pliny the Younger, itu abad 7, Gallic Wars itu peperangan abad yang ke-10. Terjadi peperangan antara Yunani dan Romawi, itu terjadi peperangan dan orang Yunani menang, dan tahun 70 itu Bait Allah itu dihancurkan, seperti Tuhan Yesus katakan bahwa ini akan aku hancurkan dan aku akan bangkitkan pada hari ketiga, aku akan bangun kembali hari ketiga. Jadi Bait Allah itu akan hancur total dalam peperangan yang hebat ini. Ya, kemudian ahli sejarah juga namanya Thucydides, ya Thucydides, Herodotus yang tadi Iliad, Homer semuanya. Dan itu adalah awal-awal bersama dengan waktu Tuhan Yesus ada. Dan itu ditemukan catatan sejarahnya itu 1000 tahun yang lalu, 750 tahun yang lalu, 1300 dan semuanya. Dan itu ada semua. Catatan-catatannya ada semua. Dan ini kehebatannya, ya. Dan kita bersyukur untuk ini. Terus kemudian perhatikan baik-baik. Yang di dalam catatan sejarah itu ada tulisan-tulisan yang sangat unik. Perhatikan ya, apa yang dituliskan? Bahwa Tuhan Yesus Kristus atau Yesus itu tidak menduduki posisi apapun yang penting. Dia bukan raja. Dan dituliskan di dalam sejarah itu, ini orang itu nggak pernah ada kedudukannya apa-apa. Nggak ada pendidikan yang hebat, terus tidak ada jabatan-jabatan. Tetapi yang ngikutinya dia itu banyaknya luar biasa. Dan apa yang membuat mereka mengikuti Yesus ini? Dari Nazaret ini, disebut Yesus dari Nazaret ya. Yesus dari Nazaret ini apa sebenarnya? Nah, dituliskanlah di situ. Jadi terjadi satu gerakan mulai dari murid-muridnya dia, gerakan yang kecil, kemudian dari 12 orang, dari 3, 12, terus kemudian jadi 70 orang, jadi 500 orang, kemudian menjadi ribuan orang dan jutaan orang, sekarang menjadi miliaran manusia. Dan itu ada semuanya. Dan memberitahukan tentang siapakah Yesus dalam catatan-catatan itu semua. Dan itu lengkap sekali. Ya, sangat lengkap sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Catatan-catatan sejarah atau manuskrip terlindungi sepanjang 2000 tahun lebih. Dan dihindarkan dari pembasmian, pembakaran, perusakan, dan di sana juga pemusnahan. Jadi orang-orang Kristen dibenci oleh orang-orang di sekeliling dunia itu. Mereka dikejar-kejar bukan hanya orangnya, seluruh kitab sucinya itu yang menurut orang-orang membuat mereka percaya beriman tulisan ini, itu diambil semua, dibakar semua. Dan berapa ratus tulisan-tulisan penting, termasuk para rasul menuliskan dan murid-murid semuanya, itu banyak yang dibakar. Yang nggak dibakar aja banyak seperti itu kan, sisanya kan. Nah, berapa itu kalau nggak kita pikirkan 2000 tahun itu tulisan-tulisan itu. Maka bisa jutaan tulisan sampai hari ini tentang Yesus itu. Nah, tulisan-tulisan itu semuanya itu sama, menuliskan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia adalah manusia yang datang dan menebus dan menjadi manusia yang dilayakkan dan manusia tanpa dosa. Nah, itu semua menceritakan tentang itu. Catatan sejarah ya. Dan para ahli sejarah ini heran-heran. Kenapa heran? Kok ada ini seperti ini? Dan sejarah itu tidak pernah ada tulisan seperti ini. Jadi pribadi Kristus itu yang mengubah sejarah. Sampai seluruh tulisan sejarah dari Romawi dan semua yang ada itu menuliskan tentang dia. Tentang kehebohan itu. Ya, dan gerakannya orang-orang dipimpin oleh Kristus ini yang disebut sebagai Kristiani, pasukan Kristus. Kita lihat Kisah 11, coba kita lihat ya. Ini pada awalnya orang Kristen itu bukan Yesus yang menciptakan sebutan, kamu akan jadi pengikut ya, jadi Kristen. Enggak. Kita lihat Kisah Rasul pasal 11 ayat 26.
pertama kali, siapakah orang pertama kali atau pribadi pertama kali menyebut tentang orang Kristen atau Kristiani? Siapa itu? Nah, perhatikan ya. Di Antioquia nih ya, di Antioquia. Di kota Antioquia. Ayat 26, Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Nah, 1 tahun di Antioquia, di kota misi Paulus. Paulus dan para rasul itu banyak berkantor di Antioquia, atau kalau kita ngomong itu kota seperti Jakarta gitu kan, seperti Tokyo dan semuanya, dan kota-kota bisnis gitu kan, kota-kota yang banyak orangnya. Nah, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristiani. Nah, bahasa aslinya itu Kristiani. Kenapa ada aninya? Ani itu menunjukkan pasukan tentara yang siap untuk mati. Pasukan berani mati. Pasukan yang siap diperintah oleh rajanya, oleh tuannya, oleh pemimpinnya, oleh komandannya. Nah, itu sebagai orang-orang yang siap dipimpin oleh siapa rajanya? Kristus, dan disebut sebagai Kristiani, orang-orang Kristen. Ini muncul pertama kali dalam Alkitab, Kisah 11 ayat 20 di kota Antioquia. Ingat ya, nanti kalau ujian di kota mana dan jelaskan bagaimana orang Kristen disebut pertama kali dan apa artinya itu. Nah, kalian harus bisa jawab. Ya, sudah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, di kota Antioquia, dan disitulah orang-orang menyebut, ya, di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi siapa yang nyebut? Mereka semuanya menyebut sebagai orang-orang pengikut Kristus. Jadi bukan orang Kristennya, tapi orang di luar. Di luar itu menyebut, wah, ini murid-murid pengikut Kristus. Dan akhirnya mereka memakai nama itu sampai sekarang dan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ya, ini jelas ya. Dan ini adalah satu manuskrip yang sangat banyak sekali dan terbukti dan tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah. Ini ya. Nah, kemudian kita lihat. Perhatikan baik-baik. Pada zaman itu tidak ada mesin pencetak ulang. Artinya mesin cetak gitu ya. Dan semua manuskrip itu ditulis dari satu ke satu. Jadi Rasul Paulus punya penulis, punya orang yang bisa menuliskan dengan baik. Seperti Titus, Epaphroditus, Timotius gitu kan. Itu adalah orang-orang bersama dengan Paulus, termasuk di dalamnya Lukas, ahli sejarah. Nah, mereka itu luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana. Mereka punya tulisan-tulisan, punya catatan tangan-tangan semua itu. Itu orang yang teliti dan dengan kuasa Roh Kudus. Mereka menuliskan itu semua dengan keindahan. Tulisannya jelas dan bagaimana itu saya nggak tahu. Tapi dari tulisan sejarah, kalau kita tahu, dari perkamen-perkamen, gulungan-gulungan itu, kita terkejut sekali. Kenapa? Ini perhatikan ya. Kalau kita lihat, saya pas nggak foto ini, ada fotonya. Mereka bisa rapi sekali. Saya heran sekali. Mereka punya tulisan itu rapi, lurus, atas, bawah, samping, sampai diagonal. Itu hebat sekali. Kitab Ibrani dituliskan itu rapi sekali. Saya tanya, tulisanmu rapi nggak? Ini orang sudah 4.000 tahun, masa kamu kalah dengan orang 4.000 tahun? Bisa rapi seperti itu? Sedangkan kita nggak karu-karuan gitu kan? Hanya satu huruf aja mencang-mencong gitu kan? Mereka nggak, satu huruf itu persis. Satu huruf lagi persis. Jadi perbandingannya itu tepat semua. Kenapa? Itu bukti gulungannya tahu kita. Wah, kok bisa ya bisa rapi seperti ini? Ini tuh tulis tangan loh, bukan hanya tangan. Ditulis dengan kuas. Karena tinta itu dulu kan ya seperti kita bolpen gitu kan. Itu kan dicelupin. Nah itu kalau blobber, ya pasti blobber dia. Kok bisa? Oh, itu semua membutuhkan satu keterampilan yang sangat jenius sekali. Nah, tahu saya pernah jelaskan ke kalian nggak? Kalau saya salah, ini seorang rabi nih ya, penulis Alkitab, terus menyalin. Yahweh, Yah itu kan, ada yotnya kan, kepanjangan terus akhirnya blobor tintanya. Waduh, salah. Karena jadi nun. Kalau panjangin jadi nu kan, nun gitu kan. Waduh, salah. Enggak Yahweh lagi. Yanon ini kan, Yanon bukan Yahweh gitu. Waduh, salah. Nah, dia harus letakkan
letakkan apa? Seluruh peralatan itu, dan dia berdoa, dia bertobat. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan maafkan saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan, saya tidak akan melakukan itu lagi. Dan kemudian setelah itu apa? Semua teman-teman dia yang bersama-sama menuliskan itu membawa dan menyaksikan dia harus mandi dulu. Mandi. Tahu mandi ya? Mandi dan ditunggu 7 hari. Untuk apa? Belajar kembali dan mengingat kembali dan teliti kembali dan mengingat semuanya supaya dia nggak salah lagi. Nah, kalau itu salah sampai 3 kali, dia bukan hanya tidak boleh menulis, tetapi itu ahli Tauratnya, penulisnya, itu dia dipecat dan nggak boleh nulis lagi. Nggak boleh nulis lagi, nggak boleh menyalin lagi, transkrip lagi, nggak boleh transliterasi, nggak boleh. Coba bayangkan, begitu hebatnya aturan ini, ketatnya, sehingga tulisan yang hasilnya kita baca itu begitu rapi, begitu sempurna. Dan tidak ada satu tinta yang blobor. Tidak ada kesalahan tulisan mencong sedikit sana, nggak ada sama sekali. Nah, itu kita kagum sekali. Saya kadang-kadang kalau melihat seperti itu, ini kalau bukan Tuhan yang sertai, nggak mungkin. Beribu-ribu tahun. Ya. Dan tidak ada mesin cetak. Semua dari tangan ke tangan. Ya. Kalau nggak ada ketelitian, keteraturan, kerapian, dan bayangkan sekali, orang seperti ini kan jarang sekali. Ya. Kenapa sih kalau orang tanya pada saya begini ya, wah, Rolex itu jam yang mahal di dunia. Kenapa jam-jam mahal di dunia itu kok mahalnya itu kenapa sih kok mahal? Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa Rolex itu mahal? Karena kualitasnya itu umurnya bukan 1-2 tahun, itu umurnya sampai ribuan tahun. Jadi jam tangan kita itu kita biarkan, dia tidak akan rusak sampai 1000 tahun. Karena bahan-bahannya itu dari berlian, dari emas murni, dari semua murni semua. Jadi nggak bisa kena oksidasi, nggak bisa kalah dengan apapun. Maka mahalnya luar biasa. Jam tangan bisa miliaran harganya. Nggak tahu, kemarin saya dengar Rolex itu termahal itu hampir 100 miliar. Jam tangan itu 100 miliar. Dari apa bahannya? Aduh, nggak tahu saya. Mungkin yang pakai itu mungkin orang-orang bersejarah gitu kan, dan akhirnya dilelang jadi harganya mahal. Tapi memang Rolex-nya itu mahal sekali. Jam tangan merek Rolex itu termahal di dunia. Karena dia terdiri dari bahan-bahan berkualitas, dan bukan hanya bahannya berkualitas yang paling top di dunia. Yang paling tidak bisa aus, ya, tidak bisa karatan seperti itu. Nah, itu bahannya dia pakai. Dan apa yang membuat lebih mahal lagi? Ketelitian jarumnya. Dan bagaimana itu sistem dunia di dalam jam itu. Jam itu kan dunia. Rotasi dunia kan. Yang ditampung dalam jam kecil. Dan kemudian setiap lingkaran berapa detik, berapa ini. Dan bayangkan, itu kalau salah saja 0,1 senti atau 0,01 senti gitu ya. Itu salah. Satu kesalahan 0,1 itu kalau ribuan tahun atau ratusan tahun. Itu jadi bedanya itu bisa berminggu-minggu. Tanggalannya. Detiknya itu. Coba kita mikirin ya. Kalau detiknya salah 1 detik, 1 jam salah 1 detik, 10 jam 10 detik. Nah, kalau 10 tahun, berapa detik salahnya? Berapa hari salahnya? Nah, baru kita tahu. Berarti ketepatan. Nah, orang-orang yang mengerjakan jam tangan Rolex yang di Swiss yang luar biasa, itu sekarang tinggal beberapa orang. Dan tidak banyak orang punya ketelitian seperti ini. Dan diturunkan pun susah. Karena orang-orang jenius ini. Dan semua orang-orang yang menggarap ini, itu dipengaruhi oleh keteraturan, kerapian, dan kehebatan, serta ketelitian yang hebat itu, ketepatan juga, itu dipengaruhi oleh iman Kristen. Di Jerman, mobil yang terhebat itu Mercy dan semuanya, dengan ketelitian yang luar biasa, itu mahal sekali harganya. Siapa yang membuat itu? Itu semua dipengaruhi oleh iman Kristen, karena bekerja dengan tepat dan berkualitas, dan memberikan yang terbaik pada Tuhan, dan bukan yang ecek-ecek. Dan termasuk kita. Ya, termasuk kita. Kita harus tahu bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Walaupun kita mulai dari seorang nelayan, tetapi seorang nelayan dipakai Tuhan itu mengagumkan orang. Sampai orang-orang ahli Taurat, orang Farisi heran. Kok bisa kamu nelayan, bisa khotbah seperti ini? Kok bisa kamu menyuarakan seperti ini? Kok bisa pengetahuan seperti ini? Karena dia sudah kursus dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun.
Dari pagi, siang, malam, sore, pagi, malam, terus saja muter. Dan mereka lihat teladan sempurna, dan mereka memiliki Kristus, dan mereka menjiwainya. Maka waktu mereka berkhotbah, mereka mengajar, semua itu tanda petik adalah firman Tuhan yang sempurna. Termasuk kita semua. Jika kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, maka seperti Gideon, seperti Amos, orang-orang kecil, gembala, dan orang-orang ada di pojok-pojok seperti itu. Tapi Tuhan pakai mereka, dan terbanyak nabi-nabi itu nabi-nabi kecil, bukan nabi-nabi besar. Nabi-nabi besar cuma 3-4 orang. Tapi nabi-nabi kecil puluhan orang. Jadi artinya apa? Secara perbandingan, hamba-hamba Tuhan, misionaris, itu harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari akar rumput. Nah, itu yang saya mau kerjakan di kota-kota di mana kita mau membuka misi. Jadi kalau kalian tertarik, saya lagi buka di Jogja adalah untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang akan jadi misi. Dan di situ banyak sekali, dan kita tawari mereka supaya masuk ke MTS. Dan mereka kemudian dibentuk oleh Tuhan dengan penyerahan hidup pada Tuhan, dan Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan berkati semuanya. Nah, itu semangatnya. Kenapa? Karena di Jogja, di Bandung, di Malang, ataupun di Surabaya itu kota-kota terpelajar. Banyak sekali anak-anak muda di sana, dan kita harus berdoa pada Tuhan supaya menjangkau anak-anak ini dengan hati Tuhan. Karena tanpa hati Tuhan kita nggak bisa. Ini aja Yotina ada di sana karena pandemi, itu susah cari jiwa. Dan susah karena semua persekutuan berhenti semua yang ada gitu ya di sekolah-sekolah, universitas-universitas. Jadi berhenti semua, pakai Zoom semua. Jadi susah ketemunya orang. Tetapi kita tahu bahwa nanti setelah ini kita persiapkan apa? Satu pelayanan untuk menggarap kota, masuk kepada misi, masuk ke desa-desa. Dari kota ke desa, atau dari desa ke kota. Nah, itu juga bisa. Orang dari desa disekolahkan ke kota, orang dari kota disekolahkan masuk desa. Dan itu supaya rata semuanya. Dan panggilan kita ada panggilan yang sangat indah sekali. Ya. Oke, yang terakhir adalah kitab di Gua Laut Mati. Dead Sea Scroll. Dead itu mati ya. D-E-A-D. D-E-A-D. Nah, Dead Sea, itu laut ya, Sea Scroll, S-E-A, scroll itu gulungan, Dead Sea Scroll, dan ditemukan pada 48, oleh seorang anak yang tidak sengaja apa? Menemukan itu karena dia mencari kambingnya, mencari dombanya, mungkin bukan domba, saya pikir kambing ya, karena kambing itu nyasar-nyasar ya, saya enak sendiri, kalau domba enggak, berkelompok. Nah, dia cari kambingnya, cari-cari mbek gitu kan, kemana-mana sampai hampir seharian dia cari, dia naik ke bukit-bukit, mana ini kambing ini kurang, ini kambing saya, ada satu kambing saya kurang, di mana ini, nyasar kemana? Akhirnya dia memakai batu-batu ya, batu-batu. Kenapa? Dia lempari di bagian belakang sana, kalau sampai ada itu kan mbek gitu kan, kalau kena gitu kan atau kaget itu kambing bersuara gitu. Dia lempar di jalan, lempari, ambil batu lagi, nggak ada sampai akhirnya dia dilihat, oh kok ada seperti gua kecil gitu kan. Wah, mungkin ke sana ada jalannya. Loh, dia lempar guanya. Loh, kok nggak ada? Dia lempar lagi dengan keras. Wah, batu yang lebih besar gitu kan. Akhirnya terjadi suara. Loh, kok ada suara? Apa ini? Akhirnya dia turun masuk tuh ke bukit-bukit kan. Dia turun terus dia sampai ke bawah, dia kaget sekali anaknya. Kenapa? Di situ banyak barang-barangnya kaum SNS, Gua Qumran, Dead Sea Scroll. Nah, itu kaumnya dari Yohanes Pembaptis yang pernah terlibat di dalam kaum ini, kaum orang-orang yang menyendiri di padang gurun dan semuanya. Nah, saudara, di situ anak ini kemudian melaporkan kepada orang-orang besar di sana. Dan orang itu datang tahun 48 itu orang Israel, dan bersama-sama mereka mau lihat, dan kagetlah mereka. Apa? Ditemukanlah penemuan yang sangat lengkap, kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki lengkap ada di sana. Kapan itu? Dan diselidikilah. Jadi itu kira-kira 200 sebelum Masehi sampai 50 setelah Masehi, zamannya Tuhan Yesus. Ya, masa-masa Yesus mau datang. Dan ini gua ini ada tempat di mana Yohanes Baptis juga pernah ke sana. Dan orang-orang SNS ada orang-orang yang menyucikan diri dari dunia luar, mereka menantikan Mesias. Kaum SNS ini kan menantikan Mesias, dan di gua itulah mereka kemudian belajar menyanyi, dan banyak penemuan-penemuan di sana, termasuk ada dosa besar di sana, ya, dosa seksual. Karena mereka tidak ada orang, akhirnya mereka itu berada di sana itu bagaimana untuk memenuhi seksual mereka.
Nah, mereka memakai cara yang tanda petik sepertinya rohani, tapi itu perzinahan. Ya, nanti bisa dipelajari hal seperti. Nah, di sana ditemukan gulungan-gulungan dan kemudian dikeluarkan semua dan dibersihkan dan dengan hati-hati karena ribuan tahun itu kalau salah buka hancur semuanya. Terus dikasih dengan cara yang luar biasa, arkeolog semua datang dari luar negeri, dari Amerika dan semuanya, dan membuka itu dan dituliskan satu-satu dan lengkap semuanya. Hanya ada satu bedanya. Bukan beda tulisan, bukan beda arti. Hanya pemisahan. Nah, Yesaya itu dibagi menjadi 3 bagian, kalau kita 2 bagian. Dead Sea Scroll jadi 3 bagian. Nah, kenapa 3 bagian? Nah, disinyalir bahwa ada bagian Israel disendirikan dan ada bagian bangsa-bangsa lain. Nah, itu mereka pisahkan. Ya, jadi mereka lebih mengkhususkan yang Israel. Padahal Israel itu menjadi bangsa-bangsa lain di dalam Kristus. Nah, mereka pisahkan pemisahannya. Pembagian-pembagian dan arti-artinya semua dia pisahkan. Tapi isinya, dalamnya, kata-katanya semua sama persis. Siapa yang nuliskan ini? Orang-orang SNS. Mereka nuliskan kembali ulang. Dan rapinya luar biasa. Ini nggak masuk akal sebenarnya. Tetapi kok bisa dan ditemukan dan Tuhan izinkan itu terjadi penemuan ini. Dan termasuk beberapa penemuan baru. Terowongan-terowongan yang ada menghubungkan kota, antara satu tempat dengan tempat lain, antara Yerusalem dengan Bait Allah. Itu ada terowongannya semua. Itu ada di Alkitab. Tapi mereka bingung di mana ini. Ditemukanlah itu semuanya. Sampai terakhir adalah Yesus mati, itu kuburannya yang ada itu, kemudian yang retaknya semua. Dan darah Tuhan Yesus masuk di dalam itu. Dan itu benar ada. Dan menetes di situ. Dan itu, kalau kita ngomong, bukan tepatan ya, itu adalah satu keajaiban. Dan kita terkagum sekali dengan cara Tuhan. Dan kemudian barulah orang-orang tidak percaya dari perjanjian lama, oh ini nggak benar, ini salah, ini semuanya. Dan waktu mereka menemukan itu, termasuk arkeolog itu, orang-orang yang bukan percaya Kristen, itu banyak orang Israel. Dan mereka kemudian lihat semuanya itu, dan terbuktilah bahwa itu benar. Semua tulisan benar, maka orang Israel tambah bangga dengan Alkitabnya, perjanjian lama. Karena perjanjian baru kan, setelah semua itu kan, belum ada perjanjian baru, waktu sebelum Masehi kan belum ada perjanjian baru. Yesus saja belum ada kan. Nah, mereka melihat itu semua bahwa tepat seperti yang mereka pegang sekarang. Wah, mereka lebih percaya lagi. Cuman sayangnya mereka tidak percaya Kristus. Itu sayang. Padahal itu semua tulisan dijelaskan oleh kaum SNS. Mereka menantikan Mesias. Raja di atas raja. Tuhan atas segala Tuhan. Ya. Nah, ini penting sekali. Dan kita bersyukur sekali. Oke ya, kita bersyukur karena semua ini disediakan Tuhan. Dan kita nggak bisa membantah apapun. Dalam posisi apapun. Ya, di sini. Jadi kita jelas ya. Jadi bukti tentang Kristus dan semua catatan dalam Alkitab itu tidak terbantahkan. Dengan bukti dalam Alkitab, di luar Alkitab itu sinkron. Sama persis dan tidak ada salahnya. Kalau sampai salah, itu pasti yang salah bukan Alkitab. Yang salah itu catatan sejarahnya. Dan terbukti beberapa catatan sejarah itu banyak yang salah dan dibenarkan dan diluruskan oleh Alkitab. Ini yang benar begini. Dan itu luar biasa sekali. Termasuk penanggalan-penanggalan. Baik orang Yahudi maupun penanggalan orang-orang Romawi. Ya, itu dicocokkan dengan apa? Dengan tulisan-tulisan yang ada di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, itu banyak membantu sekali tentang Gregorian Calendar. Kalender Gregorian. Itu Lukas. Dia seorang Yunani. Dia menuliskan dan dia seorang yang ahli perhitungan, dokter juga, ahli sejarah, dan dia presisi sekali. Dan dia tuliskan itu dengan teliti tanggal, waktu, tahun, di mana. Dan Lukas itu teliti sekali. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, mungkin yang lain bisa tuliskan itu. Kenapa? Karena itu dipercayakan oleh Tuhan kepada Lukas. Karena Lukas tahu menuliskan dengan tepat, dengan benar bagaimana melaporkan kayak orang wartawan gitu kan. Nah, Lukas itu seperti wartawan. Dia melaporkan apa yang diperbuat rasul-rasul ini. Nah, maka disebut Kisah Para Rasul. Perbuatan-perbuatan kisahnya para rasul. Kalau kita lebih tepatnya itu logisnya adalah Kisah Roh Kudus. Ya, tepatnya itu Kisah Roh Kudus memimpin rasul-rasul. Nah, itu kitab itu gitu. Sebenarnya memimpin rasul siapa? Roh Kudus. Karena gereja lahir kan dipimpin Roh Kudus. Nah, itu artinya.
Dan di dalam penemuan-penemuan ini dan terus akan berjalan, terus akan menguatkan, dan manusia yang membantah tidak akan bisa membantah, tidak bisa berdalih. Tidak akan bisa berdalih. Maka kita sekarang yang belajar, jangan pernah kita sampai menyangkali Tuhan kita. Yang pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan, sampai kamu menyangkali Tuhan, itu artinya bahwa engkau sedang mengkhianati dan dosamu itu setara dengan iblis. Dosamu setara dengan setan. Kenapa? Karena setan melakukan dosa yang sama. Tidak mengaku yang sudah jelas dia adalah Allah. Dan setan tetap mengaku. Kenapa? Karena dia mau dirinya adalah Allah, bukan Tuhan. Karena dia merasa memiliki kuasa itu. Dan Tuhan akhirnya hancurkan dan lumpuhkan. Dan Tuhan kalahkan. Dan di akhir zaman dia dimasukkan dalam laut neraka. Bersama dengan roh-roh jahat. Bersama dengan orang-orang jahat, orang-orang fasik. Pendusta-pendusta dan orang-orang yang menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus, masuk dalam api neraka selama-lamanya. Ya, oke, di sini kita lihat ya. Sebentar. Nah, kita masuk ke yang satunya. Nah, di sini. Nah, dari semua data ini kan itu menunjukkan tentang arkeologis kemanusiaan Yesus dan semuanya. Nah, kita akan mempelajari nanti secara khusus tentang ketuhanan, keilahian, kealahan Yesus. Ya, di sini. Mulai dari mana? Mulai dari pengakuan rasul-rasul, mulai dari pengakuan orang-orang yang ada di bawah salib, dan juga orang-orang mengatakan bahwa dia tidak ada dosanya, dia tidak ada salahnya. Aku sudah teliti, apa salahnya? Dia tidak layak dihukum apapun. Karena nggak ada bukti kesalahannya. Itu menunjukkan bahwa pengakuan mereka semua, termasuk Thomas, ya Tuhanku Allahku, termasuk Petrus, engkau adalah anak Allah Mesias yang maha tinggi itu, maha hidup. Nah, itu jelas ya. Semua jelas. Nah, bagaimana ketuhanan Yesus diakui dengan orang-orang siapakah kamu? Siapakah aku menurut kamu? Dan kemudian di luar Kristus dan tulisan-tulisan semua. Nah, saya beri contoh. Di dalam kitab suci orang Islam dikatakan Yesus menjadi penghakim akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bisa menciptakan dari tanah liat seekor burung ditiup. Nah, ini semua pekerjaan penciptaan. Ini semua pekerjaan Allah. Menghakimi pekerjaan Allah dan menciptakan pekerjaan Allah. Dan itu ada dalam kitab mereka. Dan kita bisa memakai itu untuk menjelaskan, supaya mereka bisa menjelaskan apa artinya itu. Apa artinya tanah liat kemudian ditiup, walaupun di Alkitab tidak ada, walaupun itu salah gitu ya, walaupun itu tidak tepat dan tidak benar, tapi apa yang dikatakan, yang dituliskan itu menunjukkan bahwa dia adalah pencipta. Karena tanah liat ditiup jadi burung. Kok bisa? Walaupun secara kebenarannya Alkitab tidak mengakui, ya kan? Tetapi secara menunjuk keilahiannya, iya betul. Harusnya kamu percaya kan, dia adalah Allah pencipta itu. Tapi mereka nggak percaya, karena ada tulisan-tulisan lain yang merusak, ya, yang merusak bahwa Yesus itu manusia, dia bukan indah semuanya. Nah, itu jadi saling apa ya, saling bertentangan sendiri. Nah, kita nggak ada yang seperti itu. Nah, kita belajar itu. Jadi minggu depan kita belajar secara khusus tentang ketuhanan Kristus di dalam keselamatan dan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana itu bisa, ya. Nah, kita akan bersama-sama belajar minggu depan ini ya. Nah, tolong dipelajari di dalam PowerPoint dan khususnya ayat ini ya. Roma 10 dan Yohanes 20. Jadi Roma 10, Yohanes 20. Nah, terus kemudian tolong dibaca Roma 1 dan Roma 2. Roma pasal 1 dan Roma pasal 2. Dibaca aja. Ya, tentang keselamatan. Nanti kita masuk pasal 3 dan pasal 4. Kitab Roma itu. Dan apa yang ada di dalamnya. Dan kita belajar baik-baik. Apalagi kalian belajar PAS. Ini PAS ya, puji Tuhan. PAS apa? Teologi PB dan PL1 kalian pelajari. Dan itu ada teologi perjanjian, ada semua di sana. Dan itu akan memperkaya dan memperkuat tentang keselamatan dan Kristus. Dan itu luar biasa. Jarang sekali satu semester bisa ketemu 3 ini serangkaian. 3 mata kuliah itu bisa menjadi satu serangkaian. Dan yang mengajar pas saya semua gitu ya. Jadi enak gitu. Jadi semuanya saling mendukung dan luar biasa. Oke ya. Nah, saya pikir kita memasuki beberapa hal penting. Ya, saya ingin jelaskan itu. Ya, Yesus dipandang manusia yang terakhir ya.
Nah, perhatikan baik-baik. Ini Yesus pandang manusia. Ada beberapa pertanyaan yang penting. Ya, kemanusiaan Yesus. Mulai dari dia lahir, saya jelaskan minggu kemarin. Dan bagaimanakah Yesus itu Tuhan yang menyusu kepada manusia. Jadi Maria itu menyusui Tuhan Yesus. Maria, tanda petik, menolong Tuhan Yesus untuk hidup, untuk bertumbuh, untuk berkembang. Itu Maria yang mengerjakan dari dia kecil, terus dia gendongin, mau pipis, dia kemudian bersihin, ngengeknya juga sama. Aduh, kalau kita bayangkan, masa Allah itu ngengek? Nggak masuk akal itu. Masa Allah itu bisa pipis? Aduh, ya Allah nggak mungkin dong. Tapi ini manusia Kristus, yang dia adalah Allah. Jadi jangan dicampur aduk, jangan juga dipisahkan secara esensinya. Jadi waktu kita melihat manusianya, kita nggak bisa mengakui Allahnya. Waktu kita melihat Allahnya, kita susah mengakui manusianya. Enggak, sama ini. Dan disitulah kekaguman kita melihat bahwa Kristus adalah manusia yang betul seperti kita, sama seperti kita. Dan dia tidak sama dengan kita dalam seluruh keilahiannya. Dia maha kuasa, maha berdaulat dan semuanya. Sedangkan kita tidak, tapi dia menjadi manusia persis sama. Sehingga kita akan sulit sekali bisa menerima dua ini menjadi satu, kecuali dengan satu pertolongan. Anugerah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, kita nggak akan bisa percaya ini. Dan banyak pendeta-pendeta yang tersesat dan bahkan menyimpang karena ajaran-ajaran ini. Mereka sulit berpikir tentang hal seperti itu. Baca Alkitab mereka sulit. Padahal sudah diberitahukan bahwa dia betul-betul manusia dan dia betul-betul Tuhan. Buktinya apa? Secara manusia dia terbukti. Bagaimana dia bisa sedih, dia bisa lapar, dia bisa menangis dan tergeru-geru kepada Lazarus. Dan dia di kayu salib, dia menangis kepada bapaknya. Dan dia kemudian dia mati, ya sudah selesai. Mati. Dia manusia. Kalau Tuhan nggak bisa mati, Tuhan nggak bisa ngengek, Tuhan nggak bisa pipis, Tuhan nggak bisa belajar berjalan. Tuhan sudah nggak usah berjalan-berjalan. Dia tidak butuhkan apa-apa, dia sempurna. Tapi waktu menjadi manusia, dia berada, dia Allah yang maha kuasa, yang berdaulat, yang menjaga segala sesuatu. Sekarang posisi Allah yang menentukan semuanya, yang membantu, yang menolong, yang menopang orang, sekarang menjadi Allah yang tanda petik dalam tubuh manusia yang lemah, ditopang, didukung, dan dipelihara oleh manusia. Nggak kebayang itu. Dalam kemanusiaannya, kita jangan menghina keilahiannya. Kenapa? Kalau kita lihat manusianya, loh kok gini ya? Kita susah nerima keilahiannya. Wah, dia juga ngengek gitu. Bau lagi ngengeknya. Dia pipis juga gitu. Wah, sama dengan saya. Ah, bukan Allah dia. Nah, di situ kita langsung menghina. Tapi kalau kita tahu, ini manusia seperti kita untuk mengangkut dosa kita. Tujuannya apa? Merasakan semua kelemahan kita sebagai manusia dan bagaimana dia harus menderita dan mengangkut dosa dalam seluruh kekuatan hidup dia sebagai manusia. Dan dialah manusia yang tanpa dosa. Karena dia juga adalah Allah yang tanpa dosa. Karena tidak mungkin orang berdosa mengampuni orang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Bisakah orang berdosa menolong orang berdosa? Nggak bisa. Orang buta memimpin orang buta. Sama-sama buta. Masuk ke lubangnya sama. Jadi tidak mungkin orang buta, orang berdosa, orang jahat, dan semuanya itu memimpin orang-orang yang jahat. Berarti harus ada orang yang tidak berdosa. Nah, siapa itu? Hanya satu-satunya adalah Kristus. Dan inilah. Semua dinubuatkan tentang dia. Mulai dari Kejadian pasal 3:15. Perjanjian Abraham, perjanjian. Semua perjanjian menunjuk kepada Kristus. Pekerjaan, kesempurnaan, keselamatan, penebusan Kristus dalam dosa kita. Dan bagaimana kita akan dijanjikan hidup baru, hidup kekal dalam kerajaan Allah. Dan itu inti beritanya. Bertobatlah dan pengampunan Tuhan datang. Bertobatlah, belas kasihan Tuhan akan diserahkan padamu. Kalau tidak bertobat, Tuhan marah. Kalau tidak bertobat, Tuhan murka. Kamu akan dihukum, dibinasakan. Dan ini berita Alkitab. Kasih dan kebencian Tuhan itu seiring. Jadi kita jangan memberitakan cuma kasih-kasih. Enggak. Kalau kamu tidak terima Kristus, kamu binasa. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah.
kepada siapapun yang percaya, itu akan mendapatkan hidup kekal. Yang tidak percaya, binasa. Ya, jelas sekali ya. Oke, ini bukti kemanusiaan yang ada begitu banyak. Saya tidak jelaskan kelemahan keterbatasan sebagai manusia. Contoh, tubuh manusia diciptakan dalam kelemahan keterbatasan. Kok tahu? Yesus tidak langsung jadi orang pinter. Dia berproses semakin besar, semakin besar. Dalam Lukas pasal 7. Kita lihat ya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Perhatikan. Dan ia melahirkan seorang anak laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka. Tidak ada tempat mereka ya. Terus ayat 40. Perhatikan ayat 40 ya. Dan kemudian ayat 52. 40, 50. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini yang ayat 40. Saya sekarang lihat 52. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah. Nah, menunjukkan apa? Bertambah besarnya, pertumbuhan. Matanya dari kecil sampai dia dewasa, tangannya semua bertumbuh. Jadi kalau tangannya lemah, dia kalau sampai memegang sesuatu kemudian jatuh karena kelemahan tangannya, itu bukan dosa. Jadi kalau anak-anak kecil itu menjatuhkan barang atau karena dia nggak bisa berjalan, jatuh lagi, itu bukan dosa. Itu tidak ada hubungan dosa. Itu ada kelemahan keterbatasan manusia sebagai manusia. Dikatakan bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan besarnya apa? Yaitu hidup di dalam karunia Tuhan itu. Dan makin dikasih Allah dan manusia. Dan itu Yesus dan Yohanes Baptis. Dua-dua sama. Ini manusia, ini manusia. Yohanes Baptis manusia, Yesus juga manusia. Dan seutuhnya manusia karena bertumbuh dalam segala kelemahan keterbatasan. Dan itu bukan dosa. Ya. Termasuk di situ, bagaimana dia digendong, bagaimana dia ditidurkan, bagaimana dia menangis, dia tertawa, dan semuanya manusiawi semua. Ya. Dan yang terakhir kita lihat, Yesus juga adalah manusia yang sempurna. Waktu dia bangkit, apa yang terjadi? Dia naik ke surga, diiringnya malaikat-malaikat. Dan murid-murid lihat semua. Bayangkan, 120 murid berada di satu bukit itu, dekat dengan Yerusalem, dan mereka melihat bagaimana Yesus terangkat. Dan betul-betul terangkat, bukan ahli sulap sihir seperti David Blaine. Ya, atau Chris Angel yang terbang ke angkasa berdiam gini. Enggak. Itu kan teknik aja kan. Bahwa dia diangkat oleh satu satu kawat gitu ya, satu besi yang kecil sekali yang bentuknya tuh sudah diatur dan kemudian tidak terlihat waktu dia di angkasa itu. Dan itu ada, dia cuma diam aja. Dia naik sampai ke atas, dan kemudian diturunkan lagi. Wah, seolah dia bisa terbang. Padahal enggak sama sekali. Tapi ini enggak waktu Yesus terangkat. Nah, Yesus yang terangkat juga Yesus yang dibopong. Yesus yang bisa keluar dari bumi ini masuk ke surga dengan mata telanjang. Yesus pergi ke surga, dari bumi ke surga, dari surga ke bumi, dari turun naik turun, dan semua seperti ini. Dan hanya Yesus yang bisa lakukan. Dan semua orang yang dibawa perintah dia, malaikat Musa dan Elia dan semuanya. Dan turun naik. Yang dilihat oleh Yakub waktu di tangga itu turun naik, dan di sampingnya ada malaikat Allah, malaikat Yehova, dan itulah Kristus. Dan kita tahu ini, tubuh yang lemah, yang digendong, yang bisa jatuh, itu akan menjadi tubuh yang sempurna. Tidak ditopang, dia berdiri dan dia terangkat dengan kuasanya. Dan dia adalah Tuhan sendiri. Tubuh manusia yang terangkat ke angkasa. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu, kita juga sama. Kita akan mengalami seperti Kristus. Bagaimana luar biasanya itu? Aduh, nggak kebayang. Kita berada di mainan anak-anak aja sudah senangnya luar biasa kan, roller coaster, wah, kemudian wah kita jenuh, aduh luar biasa gitu, kita bisa terbang parasit gitu, wah lihat dunia begini, waduh senangnya luar biasa. Bayangkan itu semua, kita nggak perlu peralatan, nggak perlu dengan pakaian, nggak perlu, dengan tubuh kita semua, kita seperti Kristus, berada dalam baitnya yang suci bersama dengan Dia, tubuh yang sempurna. Dan inilah tubuh yang dijanjikan. Ya. Coba kita lihat di dalam Kisah pasal 1 ayat 9. Terakhir ya. Kisah 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sedang menatap ke langit, dan Yesus terus hilang ke sana, heran mereka. Hah, mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tiba-tiba malaikat dua di sebelah mereka. Ngomong apa? Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Dan kemudian malaikat itu pergi. Pergi kemana? Ke surga, sama kan? Ke atas semua, nggak ada ke bawah. Maka kembali rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut sebagai Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun itu punya arti penting. Ya, kapan-kapan saya jelaskan ini tentang apa itu Bukit Zaitun. Zaitun ada bukit pemerasan, bukit kemuliaan, bukit untuk menyatakan satu minyak yang akan dibakar dan kemudian terangkat menjadi bau harumnya seperti perjanjian lama. Jadi semua minyak-minyak itu harus dibakar dan terangkatlah kemuliaan Allah. Nah, itu artinya di situ. Bukit Zaitun adalah mengangkat seluruh daripada kemuliaan Allah dan satunya apa? Menurunkan seluruh dosa ke bawah semuanya. Jadi waktu dibakar itu, yang baunya harum itu terangkat dan semua sisanya ampasnya itu berada di dunia ini, dihempaskan. Itu artinya, ya. Itu sebenarnya lebih panjang lagi dan banyak sekali sejarah tentang Bukit Zaitun, ya. Kita pelajari bersama-sama. Nah, perhatikan, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi Bukit Zaitun itu seperjalanan Sabat. Jadi kira-kira nggak sampai sehari. Mereka sudah sampai. Kalau berjalan itu kira-kira 6-8 jam. 6-8 jam itu dari kalau kita ngomong ya dari Bandung itu kalau jalan kaki itu sampai kira-kira ke Sumedang atau lebih jauh lagi sedikit ya, berjalan kaki. Jadi 6 jam sampai 8 jam. Satu hari. Dan mereka kemudian sampai di sana. Ya. Oke. Satu lagi ya, saksi-saksinya, perhatikan. Kisah 1:15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Perhatikan. Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata. Berapa orang? 120 orang. Dan lalu berkata. Nah, yang kita lihat sekarang 500 orang. Nah, itu di mana? Perhatikan ya. Kita lihat sekarang. 1 Korintus 15 ayat 6. Saksi. Tadi kan 12 rasul melihat itu. Terus 120 rasul melihat semua peristiwa yang ada diceritakan oleh para rasul itu. Dan kemudian Roh Kudus turun. Nah, sekarang yang terakhir yang ditulis paling banyak adalah ada sekitar 500 orang. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Demikian, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih ya, bukan 500. Lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi bukan cuma 12 orang, ini orang, enggak. Jadi waktu dia terakhir mau naik ke surga itu, dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Langsung. Loh, ini tempatnya lain-lain? Enggak. Jadi bersamaan. Bagaimana Tuhan Yesus bisa membagi badannya? Enggak. Kemuliaannya. Dia bisa menampakkan diri kepada siapapun. Dan pada saat yang sama, di tempat yang lain bisa. Dan itu artinya nanti akhir zaman sama seperti itu. Loh, Yesus kalau datang di Yerusalem, Pak, kita di Indonesia kan nggak bisa lihat, Pak. Kan dikatakan bahwa seluruh dunia akan melihat dia datang. Loh, kok di Yerusalem nggak mungkin, Pak? Kan bumi bulat. Yerusalem kan jauh, Pak. Kita di sini. Bagaimana bisa lihat? Nah, karena pikiran kita pikiran yang secara rasio, secara space and time, terbatas tempat dan waktu. Tidak, Yesus itu Allah. Dalam pada saat sama, dia berada di Yerusalem. Semua orang bisa lihat dia dimanapun di ujung dunia. Bisa, karena dia Allah. Maha hadir. Bisa ngerti ini ya? Karena dia adalah Allah. Dia bukan hanya manusia. Dia manusia yang sempurna. Jadi waktu dia datang menampakkan diri, itu langsung orang seluruh dunia bisa tahu. Bisa. Dengan apa? Dengan keilahiannya dia. Sempurna. Jadi bukan menggandakan, bukan. Tubuh yang sama bisa dilihat oleh semua orang. Bisa. Dan itu surga. Dan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Dan kita bersyukur hari ini kita membuka satu rahasia yang sangat indah
tentang keilahian dan kemanusiaan Kristus dan tidak terbantahkan. Nah, minggu depan kita belajar apakah Yesus mengaku sebagai Allah, sebagai Raja di atas raja, sebagai Tuhan atas segala Tuhan. Dia ada nggak ucapan dia mengaku, aku adalah Allah, nah, gitu, ada nggak? Nah, saudara, kita akan pelajari itu ya. Minggu depan kita pelajari bersama-sama. Oke, hari ini saya pikir cukup. Besok kita bersama-sama masuk dalam satu pengakuan dan juga pelajaran keselamatan dan kristologi yang penting. Tanpa pengakuan Yesus adalah Allah, maka tidak ada jalan keselamatan, dan itu merupakan satu syarat mutlak masuk kerajaan Allah. Ya, dan orang-orang bisa mengaku itu sekali lagi kata Bapa yang berbicara yang membuat kita semua bisa mengakuinya. Ya, itu ada dalam Yohanes 6:44, dalam Matius pasal 16 ayat 16 sampai 17-18 ya. Dan kita tahu semua. Beberapa minggu sudah saya jelaskan. Oke, saya pikir cukup sekian. Kita akan berdoa. Minta Pepen ya, pimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, Pak. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, Tuhan, itu bukan karena kemampuan dan